warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nita Wulandari dengan stambuk A1P1190007. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan peserta didik. Salah satunya yaitu tentang asumsi dan dimensi perkembangan peserta didik. Sebelum kita lanjut mengenai asumsi dan dimensi perkembangan peserta didik, apa saja sih yang saya akan bahas dalam video kali ini? Yang saya akan bahas yaitu yang pertama, mengenai tridimensi peserta didik. Yang kedua, dimensi sosial peserta didik. Yang ketiga, dimensi spiritual dan intelektual peserta didik. Yang keempat, asumsi perkembangan peserta didik. Nah, untuk lebih spesifik, saya akan bahas materi ini secara satu persatu. Yang pertama, yaitu tentang tridimensi peserta didik. Tridimensi peserta didik menurut pemikiran filsuf kuno yang bernama Ben van Rietveen pada tahun 2009. Ia berpendapat bahwa manusia termasuk peserta didik yang terdiri dari 3 unsur atau 3 prinsip. Yang pertama yaitu tentang fisik, yang kedua nurani, yang ketiga pemikiran. Nah, untuk lebih detail mengenai ketiga unsur tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu dalam pertama, yaitu fisik. Fisik manusia yaitu suatu yang dapat dilihat oleh kasat mata, misalnya seperti tumbuhnya jakun, memiliki rambut ikal, berhidung mancung, memiliki alis tebal, bermuka bulat, dan berkulit sawo matang. Nah, itu contoh dari fisik manusia. Selain itu, dari sisi energi yang dikeluarkan, fisik manusia merupakan sosok yang paling taat, menerima perintah dari otak, baik berupa kata hati, bahkan yang bersifat refleks sekalipun. Nah, itu pembahasan mengenai fisik manusia. Kemudian saya akan membahas yang kedua, di mana yang kedua ini membahas tentang nurani. Nurani atau kata hati juga dapat dipandang sebagai bantuan bagi keinginan seseorang. Nalar semacam ini sering kali diidentikan dengan perasaan pribadi. Contohnya seperti simpatik, empatik, dan antipatik. Nah, itu pembahasan mengenai nurani itu sendiri. Apa sih itu pikiran? Apa sih itu pikiran? Nah, pikiran atau nalar otak juga dapat dipandang sebagai keinginan seseorang atau peserta didik. Selain itu juga, nalar otak biasanya berupa kesadaran menggunakan pikiran meski kadang-kadang tidak harmonis dengan nalar hati. Nalar otak itu harmonis dengan nalar hati meski dalam konteks pribadi, sosial, ekonomi, dan kultur saja tidak sejalan. Selain itu, perpaduan yang harmonis antara nalar hati dan nalar otak melahirkan kesadaran seperti harga diri, integritas, atau jati diri. Kedudukannya lebih penting daripada pemikiran atau nurani yang berjalan sendiri-sendiri. Kombinasi antara harmonis antara fisik, nurani, dan pemikiran itulah yang menjadi esensi manusia. Karena esensi manusia lebih dari sekedar unsur fisik, nurani, dan pikiran yang berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu pembahasan mengenai pikiran. Kemudian saya akan membahas materi yang kedua.
materi yang kedua ini membahas tentang dimensi sosial pendidikan. Peserta didik merupakan makhluk sosial yang unik dibandingkan dengan primata lainnya, seperti kemampuan memanfaatkan sistem komunikasi untuk mengekspresikan diri, mengekspos budaya, beretika, berbentuk ide, dan mengorganisasikan dirinya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mereka merupakan bagian dari struktur sosial yang sangat kompleks atau yang sangat menyeluruh, yang memungkinkannya terlibat dalam kerjasama, persaingan, sekaligus mengembangkan norma-norma sosial, spiritual, serta bersama-sama membentuk dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Pada itu, peserta didik memiliki keinginan untuk memahami dan menerima pengaruh lingkungan mereka, berusaha menjelaskan dan manipulasi fenomena alam melalui ilmu pengetahuan, penalaran, percobaan, bahkan juga dengan filsafat, serta mitologi dan agama. Rasa ingin tahu, baik alami maupun direncanakan, akan mendorong peserta didik menjadi manusia masa depan yang mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, alat-alat canggih, serta keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan kehidupan yang akan datang di masa depan nanti. Nah, itu bahasan mengenai dimensi sosial peserta didik. Kemudian saya akan membahas materi yang ketiga. Di mana materi yang ketiga ini membahas tentang dimensi spiritual dan intelektual peserta didik. Dimensi spiritual merupakan nilai kemanusiaan yang sejati, di mana kemanusiaan merupakan salah satu tuan rumah dari entitas spiritual. Ia menyediakan kekuatan bawaan atau kekuatan dari lahir seseorang peserta didik itu sendiri, dari diri manusia dan alam semesta, sekaligus merupakan pusat proses pemahaman dan pertumbuhan. Dengan nilai-nilai spiritual, itu pun peserta didik akan dapat mengenal dirinya sendiri. Nah, selain itu juga, kita memang belum banyak memahami dan mengeksplorasi tentang cara kerja pikir manusia sebagai bagian dari kecerdasan reflektif diri sendiri. Selain itu, peserta didik adalah insan yang kesadaran dan memiliki pusat kesadaran berupa diri jati ataupun jati diri, yang di dalamnya terkandung rasa cinta, inspirasi, kasih sayang, hati nurani, bahkan iluminasi. Selain itu juga, dimensi spiritual dan intelektual pun sesuai dengan kepentingannya, menjadi alat bagi peserta didik untuk belajar, mengingat fakta, menghitung persamaan, merencanakan kegiatan, dan sebagainya. Selain itu juga, dimensi-dimensi ini harus diaktifkan melalui layanan-layanan pendidikan yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia pada saat ini. Selain hal yang tidak kalah penting dalam dimensi spiritual adalah kesadaran, suatu yang diidentifikasi sebagai dapat menembus sebuah lilin kehidupan. Kesadaran peserta didik adalah hubungan mereka dengan dunianya. Sementara kemampuan berpikir merupakan alat membuat keputusan. Kemudian saya akan membahas materi yang keempat. Mana materi yang keempat ini membahas tentang asumsi-asumsi perkembangan peserta didik. Pemahaman mengenai perkembangan peserta didik dan tugas-tugas perkembangannya merupakan instrumen untuk memberikan layanan kependidikan yang prima sesuai dengan tahap-tahap perkembangan mereka menurut usia atau jenjang persekolahan yang dijalaninya. Yang telah kita ketahui,
di Indonesia ada beberapa jenjang persekolahan. Misalnya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi. Selain itu juga ada beberapa teoretikus kependidikan yang berpijak pada 3 aliran, di mana aliran tersebut yaitu yang pertama, aliran nativisme atau aliran naturalisme, dan yang kedua yaitu aliran empirisme, dan yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Untuk lebih spesifik lagi, saya akan membahas ketiga aliran tersebut secara satu persatu. Kemudian yang pertama yaitu aliran nativisme atau aliran naturalisme. Aliran nativisme berasal dari kata natif yang berarti kelahiran, sedangkan naturalisme berasal dari kata natur yang berarti alam. Nah, asumsi dasar aliran ini adalah perkembangan anak atau peserta didik yang ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. Anak yang dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua, dan itulah yang menunjukkan perkembangan dan hasil pendidikan mereka selanjutnya. Menurut pandangan ini juga, pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat tidak banyak mempengaruhi perkembangan peserta didik untuk lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme berasal dari kata empiris yang berarti pengalaman. Jika peserta didik menerima pelayanan dari guru yang baik, belajar di sekolah dengan fasilitas yang lengkap dan lingkungan yang kondusif, maka perkembangan mereka akan menjadi optimal. Nah, selain itu, aliran ini berlawanan dengan aliran nativisme. Karena aliran ini berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi dewasa itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor masyarakat atau pengalaman dan belajar yang diterimanya sejak kecil. Selain itu, ada beberapa tokoh yang melopori aliran empirisme, yaitu tokoh John Locke yang memandang bahwa anak yang dilahirkan itu ibarat kertas putih atau kaca yang bening, di mana ia belum mengetahui apa-apa. Kemudian yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergensif yang berarti penggabungan atau penyatuan sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Perkembangan anak merupakan fungsi dari interaksi faktor bawaan dan lingkungan. Perkembangan anak ibarat bibit yang baik ditanam pada tempat yang cocok dengan pemeliharaan yang prima. Nah, di sini dapat kita analogikan. Aliran konvergensi ini merupakan aliran penggabungan antara aliran naturalisme dan aliran empirisme, sehingga menjadi aliran yang satu, padu, dan menjadi aliran yang lebih konkret. Nah, mungkin itulah pemaparan materi dari saya. Kemudian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.